Saya dari sini sudah monitoring hati masing-masing itu. Sudah lihat itu. Dan rawang ya, Pak. Benar rawang. Rawang. Ya, saya tidak tahu apa ini kesaktian atau apa, tapi saya ingin katakan bahwa ketika saya pindah ke Bali, itu saya merasakan ada yang kehilangan, yaitu PA Pronimus ini. Karena di sana tidak ada PA Pronimus, selain hanya di Maranatha Surabaya saja. Jadi saya merasakan, untung ya, perlu sekali yang ikut PA Pronimus. Gitu. Ya, saya merasakan itu karena saya sudah mengalami sendiri. Jadi berbagai ada yang bisa ikut PA Pronimus. Makanya saya kalau ada yang mengatakan bahwa kamu rajin, ya enggak rajin sebetulnya, karena saya mengalami sendiri, merasakan waktu di Bali selama 2 tahun saya tidak ada kan di tempat lain. Jadi bagaimana mengikuti ini? Kebetulan pindah sini lagi, ya ini kesempatan untuk ikut Taiko. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya selalu berpikir bahwa hari ini adalah hari yang terakhir. Jadinya setiap hari itu menikmati apa yang ada dalam aktivitas sehari-hari. Jadi mumpung masih ada kan, gitu istilahnya. Jadi kalau sudah merasakan begitu, maka kita akan menghargai waktu sama sekali. Betul-betul menghargai waktu. Karena kita anggap bahwa hari ini adalah hari yang terakhir. Besok kan kita tidak tahu. Itu pikiran saya begitu. Jadi kalau saya merasakan bahwa dengan berpikir begitu, kita akan selalu menghargai waktu, setiap menit, setiap itu kita nikmati, kita ini kan, dan juga lebih mendekat pada Tuhan, karena hanya bergantung kepadanya saja. Bersyukur hari ini masih ada. Itu pikiran saya begitu. Jadi saya tidak tahu apa ini kesaktian, apa ini testimoni, tidak tahu ya. Pokoknya yang itu yang ingin saya katakan begitu. Karena kita selalu ingat bahwa di dunia ini sementara saja. Jadi sewaktu-waktu kita kembali, ya tidak masalah. Itu aja, kan sementara kan. Jadi tidak ada yang bisa tetap di sini, di dunia terus, tidak ada. Jadi kita ini sementara, pasti akan kembali, entah kapan. Nah, itu tergantung kepada yang punya roh, yang punya nafas kehidupan, yaitu Tuhan Yesus yang menetapkan. Jadi 3 itu saya selalu pegang teguh untuk ini, bahwa kalau kita merasa bahwa kita ini sementara di dunia ini, maka kita tidak ada keinginan untuk apa istilahnya itu, ya bukannya tidak perlu ya, kayak kita mencari uang untuk makan itu ya perlu, tapi tidak sampai khawatir ya tidak sampai serakah, tidak sampai apa gitu ya, pokoknya secukupnya aja lah, karena cuma sementara toh. Ya. Satu ketika akan kita tinggal semua. Ya, itu careless one itu tadi. Ya, jadi itu semua merupakan saya simpan betul hal-hal begitu di dalam pikiran dan hati saya. Saya kira cuma itu, Pak. Jadi ini saya ingin menyampaikan saja kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita punya pikiran begitu, kita akan menghargai waktu, kita akan bersyukur pada Tuhan. Begitu bangun pagi, melihat cucu kiri kanan semua masih tidur, nah, kita merasa wah, saya bisa bangun hari ini ya bersyukur. Tapi kalau menurut saya, Pak Kris, itu kalau kita tidak dituntun sampai, kalau tidak ada tuntunan, kita tidak bisa sampai keadaan kita sekarang ini. Atau kalau kita tidak dituntut, kita tidak tahu mengenai
rahasia-rahasia ini. Betul Tante Irin. Iya toh? Bahkan diberikan bonus kalau tidak mengerti bertanya. Nah, ini ada kita, ada Pak Ari, Kak Vinsa, saya bisa bantu. Itu kan bonus luar biasa itu loh. Sama seperti Bu Irin ngomong, kalau kita tidak dituntun, kita tidak akan mengerti. Benar ya Bu Irin? Terus itu gini ya. Kalau karena kita di Maranatha kan ada diberitahu, pokoknya diberi lewat WA, dikasih keterangan sama Pak Kris, menguatkan kita semua. Tapi kalau di lain orang ya, kalau dia enggak maksudku kalau kita kan di Maranatha, di GPIB Maranatha kan ada yang tuntun kita toh. Nah, kalau di luar ada orang-orang yang memang mereka percaya, tapi mereka enggak dituntut seperti kita, tetap mereka ya tetap gitu aja, enggak ada enggak ada kemajuan. Aku selalu ya dalam hatiku, aku kalau bisa aku enggak mau lewatkan hari Selasa itu. Selalu aku berusaha supaya aku bisa ikut, karena aku merasa begitu senang untuk mendengar, ya boleh dikata cerita-cerita mengenai mengenai rahasia-rahasia yang kita sama sekali tidak tahu. Saya sampai umur 80 ini baru sekarang rahasia itu saya tahu. Tuhan. Di-sharing Oma. Makanya Yang Oma dapat di-sharing. Makanya kalau kita kan di GPIB Maranatha sini ada Pak Kris yang selalu memberi kita supaya kita bisa ikut. Tapi ya cuman sebagian dari kita yang apa-apa Bu Irin. Praise the Lord. Ya, saya sendiri juga harus dikuatkan karena hampir 2 bulan ini saya tidak bikin lagi video satupun gitu loh. Ya, tidak bikin apa? Saya hanya putar video-video lama gitu loh. Padahal video saya, syukur-syukur video itu ada 450. Jadi saya masih putar yang lama, orang masih belum pernah dengar gitu loh. Tapi mau bikin baru nih, saya masih bergumul benar bikin baru. Ya, hari ini saya rencana mau bikin baru gitu loh. Sudah tak siap-siap, tapi ya Tuhan yang terus tuntun supaya saya bikin video lagi gitu loh. Oke, mungkin gitu aja ya. Tapi sebenarnya kita harus bersyukur ada pandemi ini. Kalau kita tidak ada, kan kita setiap hari Selasa. Kita selalu berapa orang, Pak Kris, kalau dipikir ya. Iya. Paling Bu Iren. Tapi karena sekarang ada pandemi, bisa melalui Zoom. Iya. Juga yang ikut. Di lockdown itu puji Tuhan, di karantina. Ya, puji Tuhan. Soalnya kalau kita Bisa ikut. Kalau kita tiap hari Selasa, aduh sampai Pak Kris sendiri, aduh sudah males aku. Cuma 1 orang, 2 orang yang hadir. Ya toh. Iya, Oma. Kan sampai saat ini tuh Bu Irin, Oma Irin yang datang itu. Kenapa? Yang datang kan cuma ini aja, orang-orang itu. Ada yang tahan juga. Bu Cinta. Kalau melalui ini Zoom ini kan agak berkembang. Saya orang baru Pak Rio. Ya. Kita Termasuk saya, Pak Rio. Termasuk saya. Juga bisa gabung. Bu Cinta bisa gabung kembali. Yang juga bisa bergabung. Leres nih. Ira juga, ada Ika, Ya. ada Ada Freddy juga. guest itu. Aku nggak tahu guest itu siapa. Freddy. Dia lagi nyamar dia. Freddy, kan? Kira-kira. Ya.
Iya, namanya lupa diganti. Oh, gitu tak Freddy. Dia nyamar. Oke ya, sudah lebih dari jam 9, kita selesai dulu. Dia mau jemput aja. Pak Priyo, bagaimana kondisi Feby? Sudah baik? Ya. Sudah Puji Tuhan. berbicara.